hormati Bu Kepala Sekolah dan yang saya hormati Bapak narasumber kita, Bapak Ramdan SPD ya. Tepuk tangan untuk Pak Ramdan. Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Pada siang hari ini Pak Ramdan akan diseminasi atau mengimbaskan tentang budaya positif. Jadi memang sebelum kita melaksanakan IKM, kurikulum Merdeka Mengajar, kita harus mengenal dulu nih perangkat-perangkatnya. Nah, salah satu dari perangkat-perangkat itu adalah budaya positif. Kepada Pak Ramdan saya persilahkan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berada di tempat yang sangat sejuk ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu Guru yang hebat, yang super datang ke acara saya, yaitu aksi nyata modul 1.4, di mana di sini temanya adalah budaya positif. Terima kasih untuk Ibu Kepala Sekolah Bu Taensi yang memberikan waktu saya untuk diseminasi kepada teman-teman guru. Ini sudah melebihi kuota, sebenarnya hanya 10 Bu, tapi ini amat sangat luar biasa teman-teman guru antusias untuk datang di diseminasi saya di hari ini. Salawat serta salam saya sampaikan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang memberi saya keterangan dalam jalan menuju hal-hal yang baik. Baik, hari ini saya akan diseminasi dan penerapan budaya positif. Kita waktunya 1 jam untuk berada di tempat yang indah ini. Mohon Bapak Ibu, memang ini jam rawan, jam ngantuk, ya. Tapi harus tetap bahagia. Senyumnya Bapak Ibu, mana senyumnya? Bu, senyumnya Bu. Oke. Kalau misalkan saya bilang tepuk semangat, semangat ya. Tepuk semangat. Terima kasih untuk Bu Enita. Baik, ini ada sekitar 100 slide. Ada 100 slide yang saya tampilkan. Soalnya sampai 1 jam. Wow, hanya beberapa slide. Baik, hari ini saya akan terima kasih dukungannya untuk Bapak Ibu Guru. Selama ini saya sudah mulai ke tahapan modul 1.4. Dari sudah 2 bulan saya menjadi CGP. Mudah-mudahan di belakang lagi teman-teman saya Bu Pia dan Bu Hana dapat lolos di CGP berikutnya. Saya dengar Pak Nurdin juga mau daftar di CGP berikutnya, Bu Femi dan sebagainya. Baik, untuk hari ini kita fokus untuk budaya positif dan penerapannya. Jadi di budaya positif itu ada beberapa poin yang harus kita sampaikan kepada ibu-ibu guru. Yang pertama, di sini stimulus, respon, dan teori kontrol. Ada 4 tahapannya atau stimulus kontrolnya. Yang pertama itu ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua itu ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Oke, yang pertama itu ilusi guru mengontrol murid. Jadi guru itu memberikan ilusi
atau pemikiran untuk mengontrol murid. Contoh misalkan yang kurang baik, dia berbuat salah, guru itu mengkontrol mereka untuk berbuat keinginannya sesuai dengan apa yang guru inginkan. Nah, dalam stimulus respon itu ini kurang baik. Jadi kalau di Hajar Dewantara itu dia bilang guru itu sebagai menuntun apa sesuai dengan kodratnya, kodrat alam. Kodrat alam artinya kodrat yang diberikan Tuhan. Nah, ini pada dasarnya kita dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika kalau murid tersebut memiliki untuk tidak melakukannya. Jadi guru ini memaksa untuk berbuat keinginannya guru. Nah, itu nggak boleh. Menurut teori ini itu nggak boleh. Jadi kita yang tadi saya sampaikan bahwa guru itu menuntun. Walaupun tampaknya jika sedang mengontrol perilaku murid tersebut, guru ini ingin muridnya itu selalu baik, tapi kehendak murid ini tidak sesuai dengan hati atau intrinsik si siswa ini. Karena murid tersebut sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Artinya hal ini karena murid tersebut sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Jadi dia mengikuti aja apa kata gurunya, tidak sesuai dengan kemauan dirinya gitu. Jika dia berbuat salah, misalkan tadi saya ulangi, berbuat salah, dia hanya ngikutin gurunya aja. Nanti kesannya beda lagi, karena dia hanya mengikuti biar keinginan guru, ilusi guru, mengontrol murid. Jadi dikontrol tuh, tidak sesuai dengan hatinya si siswa itu. Berikutnya Bu. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Nah, jadi seorang guru itu membujuk ketika muridnya salah, membujuk hal-hal yang positif. Contoh misalkan, kamu nanti kalau misalkan gak baca, kalau misalkan ngebaca bisa ibarat kalau misalkan dia nggak mau baca, nggak bakalan bisa naik kelas. Ini positifnya kan naik kelas, ya. Nah itu nggak bisa. Menurut teori ini itu nggak bisa. Positifnya itu akan naik kelas, tapi guru itu mengontrol murid ini untuk seperti mengikuti, menakut-nakuti tapi positif. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengalami suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Baik. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik yang membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, di sini maksudnya menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk menguatkan murid pada identitas gagal. Nah, maksudnya mengkritik kesalahan murid. Jadi ketika murid itu salah dikritik, mengontrol, terus merasa disalahkan. Ini maksudnya. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Jadi ketika murid itu salah, kita mengkritik, membuat merasa si siswa itu atau murid itu buruk. Baik, berikutnya ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, di sini untuk tahapan ini, stimulus respon ini, ilusi bahwa orang dewasa itu selalu menang, selalu di atas. Ya, misalkan kakak kelas sama adik kelas, karena dia kakak kelas, dia selalu benar. Nah, itu banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu.
apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Ya, di sini seperti itu. Jadi murid itu dianggap orang dewasa itu lebih apa? Lebih bertanggung jawab, lebih besar daripada muridnya. Baik. Jadi mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori. Yang pertama stimulus respon, di sini ada 2 kolom, stimulus respon dan teori kontrol. Jadi stimulus responnya realitas kebutuhan kita sama, tapi teorinya itu harus realitas kebutuhan kita berbeda. Jadi guru sama murid itu realitanya beda, keinginan guru sama teori kontrol itu berbeda, keinginan muridnya. Jadi jangan disamakan. Gurunya pengen A, tapi dia sesuai dengan kodrat alamnya dia pengen B, atau dengan intrinstiknya dia pengen B. Jadi nggak bisa memaksakan. Yang berikutnya, semua orang memilih hal yang sama. Teori kontrolnya setiap orang memilih gambaran yang berbeda. Jadi kita nggak sama, murid itu berbeda-beda. Lalu kita mencoba, agak kecil ya Bu ya, nggak kelihatan ya. Kita mencoba merubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, kita nggak bisa, kalau teori kontrolnya itu kita nggak bisa selalu berusaha memahami pandangan orang lain terhadap kita itu sama, nggak bisa. Jadi menurut teori ini, teori kontrolnya kita nggak bisa membuat pandangan orang itu harus sama dengan kita, pendapat orang itu harus sama dengan kita. Lalu berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau menurut teori kontrolnya semua perilaku memiliki tujuan, nggak selamanya perilaku buruk itu menjadi sebuah kesalahan. Berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya hanya ada yang bisa mengontrol Anda. Maksudnya di sini hanya ada yang bisa mengontrol Anda. Jadi yang kontrol itu adalah Anda diri sendiri untuk teori kontrolnya. Lalu saya bisa mengontrol orang lain. Stimulus responnya, ini stimulus respon kita ya. Anda tidak bisa mengontrol orang lain yang tadi. Jadi kita itu tidak bisa mengontrol orang lain. Kita hanya bisa memberikan masukan terhadap orang lain. Yang menentukan adalah si orang tersebut. Lalu memaksa ada pada saat rujukan gagal. Teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir, model berpikir menang kalah. Teori kontrolnya harusnya model berpikir menang-menang. Jadi maksudnya ini menang-menang tuh ketika ada suatu perbedaan, nanti timbulnya adalah win-win solution. Jadi tidak ada yang dipersalahkan. Berikutnya ke poin berikutnya, disiplin positif. Sampai sini ada tanggapan? Lanjut. Lanjut ya, tapi nyetar ya, lanjut. Jadi geran. Oke, disiplin positif. Jadi disiplin berasal dari kata disiplin, yang artinya belajar. Nah, ini sering kita sebut disiplin baik di olahraga pun kata-kata ini sangat paling awal atau berhubungan dengan waktu. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Menurut disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta
memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, ancaman, dan hukuman. Nah, ini yang tahun lalu ya, Pak Abror ya, sama ini materinya sama. Pak Abror nih di sini nih. Untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, ancaman, atau hukuman. Kemarin kan ada pertanyaan tuh, penghargaan itu baik atau tidak ya? Betul nggak? Pemberian reward boleh atau tidak? Ya. Jadi teori ini kemarin ada jawaban tentang pertanyaan ini. Jadi ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Yang pertama, kalau dia pakai jenjang waktu atau kalau yang range-nya sedikit, range-nya dikit itu boleh, hanya sesaat. Misalkan anak juara diberi reward itu bagus. Tapi kalau jangka pendek, jangka pendek dan jangka panjang. Kalau misalkan baik itu di jangka pendek, tapi kalau misalkan sejangka panjang itu timbulnya nggak baik. Itu menurut fasilitator saya. Contohnya misalkan anak itu juara, diberikan reward itu baik. Tapi kalau jangka panjang, misalkan anak tiap hari belajar di atas, dikasih reward, itu timbulnya negatif. Iya betul. Itu ya misalkan rewardnya berupa poin. Nah nanti dia mengharapkan poin terus, enggak berdasarkan kesadaran diri terhadap dia untuk move atau berusaha sendiri tanpa ada imbalan gitu. Nah ada kemauan tapi gitu. Kalau misalnya jangka pendek itu oke, menurut fasil saya oke. Itu untuk jangka pendek itu oke. Misalkan tadi yang juara itu diberikan nggak apa-apa, itu jangka pendek. Tapi kalau jangka panjang itu nanti timbulnya negatif. Nanti berharap selalu. Iya Pak, padahal yang masa lalu ya. Jadi poin-poin itu sangat diagungkan. Kasih poin, kita sangat diagungkan oleh ahli-ahli yang dulu. Kenapa sekarang ada teori baru lagi tidak boleh? Sementara dulu itu kan diagungkan, harus kasih reward, dikasih poin kan. Apalagi di TK ya. Betul ya? Enggak apa ada perubahan atau bagaimana? Ini udah bisa ditanya dulu. Belum. Oke. Kenapa ini berubah? Nah, makanya di CGP ini kita belajar sama. Saya juga sedang belajar dalam proses belajar dari Pak Apa ini, walaupun terbata-bata dan peringatan nggak ada masalah. Berikutnya, ini ada keras soalnya aslinya di sini ya. Iya. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan ini. Di poin disiplin positif, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri. Jadi disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Jadi motivasi dalam diri dia sendiri dalam merubah ke arah yang lebih baik. Gitu. Berikutnya Bu. Bunita. Baik, mungkin ada ibu guru yang punya pengalaman tentang materi-materi ini, silakan dibagi dengan saya. Kalau misalkan saya tidak bisa jawab, ada yang sudah lulus atau nanti saya tanya ke forum. Biasanya memang sebulan sekali kita Zoom selama 2 kali untuk apa yang jadi sebuah kendala di guru-guru di sekolah. Nanti kita akan bahas, nanti saya akan menjelaskan kembali. Baik, di sini berikutnya nilai poin berikutnya nilai-nilai kebajikan. Contoh nilai kebajikan yang pertama, profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ada 5, berakhlak mulia, guru ya. Ternyata ada alurnya dari mulai bagja,
terus inquiry, ada tahapannya. Nanti dari semua itu akan disatukan, dari semua visi guru akan disatukan menjadi satu gitu. Nanti menjadi visi sekolah. Jadi 5 kebutuhan dasar itu yang pertama itu ada penguasaan. Ini menurut Dr. William Getzer dalam bukunya atau teorinya Choice Theory. Itu ada penguasaan, lalu kesenangan, berikutnya yang ketiga kebebasan, yang keempat kasih sayang dan rasa diterima, yang berikutnya bertahan hidup. Agama nggak masuk ya Pak? Coba kali Bu, agama. Kenapa agama tidak masuk? Di kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar manusia itu kasih sayang bisa masuk Bu. Kasih sayang dan rasa terima. Ada yang bisa Bu tanggapi? Kenapa agama tidak masuk dalam 5 kriteria ini? Ya, kalau Gletser kan ini adalah kebutuhan dasar. Nah, Gletser ini salah satu pencipta teori. Gletser ini kan dasarnya mereka orang dari barat ya Bu ya. Jadi untuk agama sendiri memang tidak dimasukkan ke sini, tapi nilai-nilainya aja. Ada di kasih sayang dan ada di penerimaan. Ini baru kata Gletser. Nanti kata Maslow apa? Kata Maslow sama dengan Gletser. Pertama adalah bertahan hidup. Bagaimana dia bisa belajar dengan fokus kalau perutnya masih lapar seperti itu. Jadi ini adalah teori-teori yang salah satunya diangkat adalah Gletser gitu. Jadi kalau agama masuk kemana? Nanti silakan kita analisis agama itu lebih ke apa seperti itu. Dia nanya orang mana ini? Karena saya Bu. Baik, sudah Bu? Iya iya. Oke, Itu berikutnya. kan itu menurut beliau, jadi agak apa? Iya. Siapa tahu Oke. yang bikin teori ini rasanya ya. Iya betul. Baik nih, ada contoh kebutuhan dasar manusia. Yang pertama bertahan hidup. Kebutuhan yang bersifat fisiologi atau bertahan hidup, misalkan kesehatan, itu ada rumah, makan, dan kebutuhan biologis. Nah, ini kebutuhan bertahan hidup berhubungan dengan kesehatan kita, rumah, kalau kita bilang sandang, pangan, papan. Nah, itu bertahan hidup. Lalu yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Tentunya kebutuhan yang bersifat psikologi atau misalnya kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Nah, kita kan masuk sosial ya, manusia masuk sosial. Terus kita butuh dikasih sayang, suami kita butuh disayang. Lalu dan bagian dari suatu kelompok. Yang ketiga, contoh kebutuhan dasar, kebutuhan kesenangan, kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Nah, kita butuh juga tuh bermain dan tertawa. Kalau kita bilang itu healing ya. Nah, itu masuk ke contoh kebutuhan dasar. Jadi jangan kerja terus, ya. Sekali-sekali liburan. Makanya hari itu ada Sabtu dan Minggu. Jadi paham nih teori ini nih, mengerti. Ya. Even misalkan di latihan pun kita ada apa namanya pola latihan. Biasanya kalau latihan itu ada pola 4-1. 4 kali latihan, 1 istirahat. Maksudnya Senin latihan, Senin pagi latihan, Senin sore latihan, Selasa pagi latihan, Selasa sore latihan, Rabu pagi libur. Ya, jadi di latihan itu kalau saya melatih itu ada pola-pola latihan. Itu bisa berubah. Misalkan pola 21 2 kali latihan, 1 kali istirahat. Karena kalau misalkan di olahraga itu istirahat adalah bagian dari latihan. Dia nggak bisa tuh kamu bisa juara latihan terus. Itu teori orang lama.
Kalau sekarang tuh harus istirahat adalah bagian dari latihan. Berikutnya, kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Umi bisa memilih, milih siapapun bisa. Kemandirian, otonomi mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Maksudnya kemana tuh? Lalu berikutnya, penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, diakui atau prestasi dan memiliki rasa harga diri self item. Maksudnya apa nih? Ada yang tahu? Self sendiri. Ada yang tahu untuk penguasaan? Bu Ami? Pokoknya hari depan. Yang jelas tidak. Apa? Mencintai diri sendiri? Iya, selalu mencintai diri sendiri. Berikutnya Bu. Oke, ini contoh kasus untuk memenuhi kebutuhan dasar. Contoh kasus ya. Oh, kakak saya loh, Pak. Ini hanya contoh, Yang ada di pikiran saya pada saat membuat contoh ini ya ini. Ini adalah contoh. Ini contoh kasus. Ini bisa siapa aja. Bu Lutfia, guru kelas Guru wali kelas 4A di SDN Kalibaru 07 sedang bingung menghadapi ulas satu anak murid di kelasnya, namanya Kevin. Beberapa anak di kelas 4A telah datang kepadanya dan mengeluh kepada Kevin yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Berikutnya, jika Anda menghadapi situasi seperti ini, seperti Bu Lutfia, apa yang akan Anda lakukan? Terus, menurut Anda kira-kira apa alasan melakukan hal ini? Dari Pajen. Biar saya nggak ngomong terus. Pajen. Setelahnya ada jawabannya. Maksudnya ini hanya gambaran kita aja sebagai seorang guru. Kasus-kasus salah satu siswanya datang ke depan karena sering kali meminta bekal makan. Iya. Mintanya ke siapa? Bukan nyanyi, Si Kevin ini bukan meminta paksa atau maksa. Paksa. Mereka dengan paksa. Malak lah istilah bahasa Indonesia. Berarti nyomot gitu. Ya. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Lutfia, apa yang akan Anda lakukan? Yang pertama mungkin melihat dulu siswanya apakah anak tersebut berkebutuhan. Oke. Yang pertama kebutuhan. Langkah Bu Lutfia ini harus melakukan terapi. Sebenarnya, ya terapi dalam hal mengingatkan, menyampaikan hal-hal yang baik. Jadi jika meminta sesuatu harus izin dan seterusnya. Itu harus dibiasakan setiap waktu. Apalagi jika anak tersebut berkebutuhan. Jadi pembiasaan baik yang disampaikan agar hal ini tidak terulang terus. Nanti suatu saat dia sudah meminta dengan izin, disampaikan ke anak-anaknya, jika temanmu ini yang berkebutuhan, sekiranya berkebutuhan, meminta berikan seikhlas kamu. Baik, terima kasih Pak. Begitu Pak. Dari Pak Ode, silakan. Jika dari Bu Lutfia, apa yang Pak Ode lakukan? Pertama saya datangi senior yang sudah berpengalaman kita Kolaborasi ya. Kolaborasi. Karena kita juga tidak hanya satu kasus seperti ini saja, banyak ya. Apalagi kasus seperti ini tidak bisa kita ambil keputusan kita pribadi, bahkan kalau perlu kita konsultasi juga dengan atasan kita, kepala sekolah. Iya. Saya langsung kasih makan. Dari Pak Nurin, Mas Al, silakan. Saya butuh input juga. Kalau dari Bu Lutfia, apa yang Pak Nurin lakukan?
Iya, kalau Kevin ketemu saya juga udah tahu, dia udah takut pasti. Cuma tadi saya setuju yang disampaikan sama Pak Jen. Terus kalau memang hal itu masih berulang, mungkin hal ini kan terbiasa dari rumah ya. Kita butuh komunikasi dengan orang rumah, terutama orang tuanya, mungkin seperti itu. Tadi kolaborasi dengan Keluarga. Ya, orang Yang tua. bawa makanan ya. Bu Al terakhir. Yang dulu. Silakan Bu Al. Yang pertama tadi setuju poin pertama, kita lihat dulu anak itu berkebutuhan khusus atau tidak. Setelah itu kita tanya anak tersebut, dasar kamu minta apa? Kamu lapar atau apa? Jika memang dia jawab dia lapar, maka kita cari tahu ke orang tuanya kenapa dia tidak dibawain bekal. Jika dia jawab tidak lapar, berarti dia punya sifat iseng atau nakal. Baru di situ saya coba kasih pengertian kepada anak tersebut bahwa kalau kamu berbuat seperti itu tidak baik karena mengambil barang teman dengan paksa. Lalu kita kasih tahu bahwa kalau memang kamu mau, kamu mungkin boleh dengan izin meminta seperti itu. Nah, kalau berulang-ulang lagi, ya terpaksa harus ada kerjasama antara guru dengan orang tua. Iya. Berarti semuanya berhubungan dengan koordinasi terhadap orang tua juga. Baik. Bu Alfi layak lanjut. ketan. Jadi kemungkinan jawaban atas kasus tersebut yang pertama karena ingin lapar. Tadi betul kata Bu. Karena dia lapar. Tadi Bu Al tadi bilang mungkin dia lapar. Dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang. Itu adalah kebutuhan dasar bertahan hidup. Siswa itu lagi berusaha untuk bertahan hidup. Kalau perutnya kosong, bagaimana caranya dia untuk bertahan hidup walaupun yang dia lakukan itu salah, tapi dia udah berusaha untuk memenuhi kebutuhan ini bertahan hidup. Yang kedua, karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia, kasih sayang. Ya, itu kebutuhannya kasih sayang dan rasa diterima. Lalu yang ketiga karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginan, merasa hebat, menguasa. Ya, karena mungkin ambil aja dia merasa hebat. Jadi masih kebutuhan penguasa. Kemungkinan jawaban keempat karena ibunya selalu membawa bekal yang sama, oleh karena itu dia mencoba makan teman yang beraneka ragam, kebebasan, dia merasa bebas, mungkin bosan terhadap makanan yang tiap hari di nasi uduk terus. Jadi dia bosan, dia bebas tuh untuk melakukan hal tersebut. Yang kelima, karena iseng aja. Dia melakukan iseng demi kesenangannya sendiri. Padahal yang dia lakukan itu salah. Baik. Poin berikutnya teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi yang tadi Bu Wid ya. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Teori motivasi berikutnya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Masuk ke poin berikutnya, keyakinan kelas. Nah, ini yang sering kita harus lakukan. Baik, untuk yang keempat, posisi kontrol. Yang kelima. Keempat, posisi kontrol guru sebagai pemantau. Di sini posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi atau hukuman. Jadi posisi guru hanya memantau siswa nih dari posisi ini berdasarkan peraturan-peraturan yang dibuat. Dia hanya memantau, oh kamu salah, hukumannya ini. Kamu berbuat
terlambat hukumannya ini. Ini posisi kontrol yang tipe pemantau. Yang terakhir, yang ini posisi kontrol seorang guru sebagai manajer. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersiapkan murid bertanggung jawab perilakunya, mendukung murid agar dapat melakukan solusi atau permasalahan sendiri. Jadi ini ketika murid berbuat salah, mereka juga yang harus menyelesaikan atau solusinya. Nah ini disarankan untuk guru ya Bu ya, untuk guru posisi yang paling tinggi atau paling yang ideal. Jadi seorang manajer akan contohnya menganalisis kebutuhan diri maupun kebutuhan orang lain yang kedua berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan ada. Jadi permasalahan-permasalahan yang ada di kelas itu mencari solusi yang terbaik. Ini yang disarankan untuk sebagai seorang guru untuk menjadi manajer di kelasnya. Yang poin terakhir, ini yang sangat menarik bagi saya untuk penyelesaian masalah. Ini mungkin Pak Nurdin, terus Pak Jet. Saya juga baru tahu nih di modul 1.4. Oh ternyata ada loh tahapan-tahapan untuk penyelesaian masalah. Ini namanya segitiga restitusi. Kalau menurut Gosen 2004, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Ada menurut dari Kelson, Gosen, dan yang lainnya. Nah, ini tahapan segitiga restitusi. Yang pertama itu Yang pertama itu ada menstabilkan identitas. Jadi ada 3 tahapannya. Yang kedua ada menayakan keyakinan. Yang ketiga itu ada validasi tindakan yang salah. Soal ini kebalik. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Yang kedua validasi tindakan kesalahan dia apa. Dan itu yang ketiga menyatakan keyakinan yang telah dibuat di kelas itu apa. Berikutnya Bu. Baik, saya jelaskan satu-satu. Menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan atau bagian dari proses pembelajaran. Seperti misalkan menstabilkan identitas itu, contohnya apa udah sih? Kalau menstabilkan identitas? Menanyakan dia, posisinya dia. Nah, menanyakan posisi dia salah atau tidak. Ada di mana posisi dia pada saat itu ketika ada sebuah permasalahan? Dia posisinya ada di mana? Salah atau tidak? Kita tidak mencari yang kesalahan ya, tapi mencari solusi di sini. Di menstabilkan identitas itu mencari solusi. Ini Perbuatan baik atau salah. Berikutnya berperan menggeser murid dan identitas gagal ke identitas sukses yang tadi. Berikutnya Bu. Nah, menstabilkan identitas itu pernyataannya seperti ini contoh-contohnya. Membuat kesalahan adalah sesuatu yang wajar. Jadi ketika murid itu, ini contohnya berbuat salah itu, kita kasih tahu membuat kesalahan itu adalah sesuatu yang wajar. Lalu kita pasti bisa memperbaiki setiap kesalahan. Berikutnya, manusia tidak ada, ini contoh kata-katanya ya. Manusia tidak ada yang sempurna. Lalu saya tidak menanyakan kesalahan, tetapi fokus terhadap perbaikan masalah atau solusi. Yang berikutnya, apa saat ini kamu sudah menjadi orang yang baik untuk diri kamu atau orang lain? Ini contoh-contoh untuk menstabilkan identitas kata-katanya. Berikutnya Bu. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Contoh-contoh katanya seperti apa Bu? Kamu tahu kan perbuatannya salah. Oh ya salah. Jadi kalau perbuatannya salah, yuk kita benerin bareng-bareng sesuai dengan tadi kestabilan identitas hati. Nah itu contoh-contohnya. Oh ini berbuat salah. Terus yuk kita perbaiki kesalahan yang telah kamu perbuat. Itu contoh-contohnya. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu.
Lalu guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon dia menjadi proaktif. Jadi kita tanyakan, keaktifannya si siswa itu. Yang soal awalnya kita menanyakan biar mereka itu keluar sendiri. Apa yang dia lakukan, bercerita istilahnya dari intrinsik atau dalam diri dia sendiri. Berikutnya. Yang berikutnya mengalir dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Yang terakhir, validasi tindakan yang salah. Ini yang terakhir. Kamu bisa saja bertindak lebih tak terkendali dari ini. Ini contoh kata-katanya untuk memvalidasi tindakan murid yang salah. Kamu bukan melakukan tanpa suatu alasan tertentu. Jadi dia melakukan tindakan itu ada alasannya apa? Kamu melakukan untuk mempertahankan sesuatu yang penting. Mungkin mereka melakukan sebuah permasalahan itu ada alasannya atau sesuatu yang penting. Yang 4, kamu mungkin bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajari? Ini adalah contoh-contoh untuk validasi tindakan yang salah. Yang terakhir menanyakan keyakinan. Yang balik lagi ke poin sebelumnya, keyakinan apa yang telah dibuat oleh mereka. Kamu pasti bisa, contohnya misalnya kamu pasti bisa memperbaiki kesalahan kamu, atau murid akan diberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik atau dirinya sendiri. Berikutnya Bu. Mampu mengaitkan keyakinan tindakan yang salah. Jadi kita seorang guru harus bisa mengaitkan keyakinan tindakan yang salah terhadap permasalahan tersebut. Baik, ini ada tulisan dari saya. Murid mungkin melupakan apa yang guru ucapkan, tetapi murid tidak akan melupakan bagaimana murid membuat seorang murid tetapi murid tidak akan melupakan bagaimana guru membuat seorang murid merasakan. Jadi dia lebih merasakan kita, bisa merasakan kita, peka terhadap kita. Baik, itu sekian dari saya untuk desiminasi ya, desiminasi atau aksi nyata modul 1.4. Baik, mungkin Bapak Ibu kita di sini Berapa pertanyaan kita kasih soalnya udah 15 ya. 15. Panunya 14 kita 1. Dua pertanyaan. Udah malam maaf Pak Ilen juga. Pas Jangan 15. Baik, ada pertanyaan? Boleh Pak. Ke depan aja, ke depan Bu. Ke depan. Diantar. Ini Pak yang tadi segitiga. Bermuda. Nanti pengalaman di Pajen mungkin. Iya, maksudnya kita sharing ya. Iya. Maksudnya mungkin Pak Ramdan bisa studi kasus lah, diberikan contoh. Itu aja. Tadi ketika ada suatu kasus, segitiga. Contoh kasus. Iya. Kita mau manajernya bagaimana? Kan bagi Oh iya. Memang kita hampir setiap hari, saya katakan juga kita hampir setiap hari pasti menyelesaikan sebuah permasalahan di sekolah. Memang. Nah, teori ini saya dapatkan, saya juga baru tahu di teori ini, baru tahu teori ini. Nah, kemarin saya buat juga bersama kelas 6D. 6D. Jadi Denny dan Jani ya. Iya. Denny dan Zaki. Denny sama Zaki. Jadi kisahnya seperti ini. Denny itu mendorong Zaki ketika diejek, bajunya olahraganya robek. Nah, mereka skenario seperti itu. Mereka dipanggil oleh gurunya karena teman yang lain melaporkan ke Pak Ramdan karena mereka berantem. Mereka dipanggil dan segi-segi restitusi itu diterapkan. Ternyata
hal itu kalau saya lihat Pajen itu beliau sudah menerapkan segitiga restitusi, sudah menerapkan, mungkin teorinya baru kelihatan sekarang. Kita tuh sering melakukan penyelesaian permasalahan itu menggunakan segitiga restitusi. Nah, betul. Bukan saya juga, satu kelompok, satu kelas saya, mereka baru tahu. Oh begini caranya bla bla bla, dari tahapan ini, tahapan 1, 2 dan 3. Ada timbul pertanyaan lagi, Pak, itu segitiga restitusi itu bisa diputar gak? Kita selesaikan ini dulu baru ini. Bisa nggak, Bu? Tadi kan ada 3 tuh. Tadi apa? Identitas ya. Menstabilkan identitas siswa. Validasi Tindakan yang salah. menanyakan keyakinan kelas. Itu bisa dirubah nggak? Bisa di-change nggak? bisa Diputar balik. Diputar balik. urutannya maksud urutannya Iya, urutannya. bisa Kayaknya bisa. Kalau sekarang kan gimana? Kayaknya bisa. Coba tanya Pak Abrar Pak. Pak Nurdin? Kayaknya nggak bisa ya, soal itu kan berdasarkan tahap ya. Iya. Tahap yang siklusnya itu berputarnya satu arah kayaknya, nggak bisa berbalik arah kalau yang saya lihat tadi. Ya. Idealnya betul, nggak bisa dirubah. Tapi kondisional, kondisi yang bisa untuk merubah hal itu. Itu jawaban kondisi yang Dilihat dari situasi. ya dilihat dari kondisional permasalahan tersebut. Tapi idealnya seperti itu, bertahap. dikit Nah, berbagi. yang ditanyakan gue tadi misalnya di permasalahan, Oh. dan ciptakan permasalahan. Iya. Ini bagian yang identitas mana sih? Iya. Yang validasi Memanage kesalahan ya. mana sih? Yang keyakinan diri yang mana gitu? Teori dan Pak, maaf juga tadi ada kalimat saya ada ini ya. Kok kesalahan itu wajar? Kesalahan yang bagaimana dulu kok ada kesalahan wajar kan aneh gitu. Kesalahan yang ketika melakukan pelecehan apa itu wajar? Kan nggak wajar. Kok kesalahan bisa wajar? Anak pembuat kesalahan itu wajar gitu. Ya itu kalimat agak Ya. Anaknya. ini belum selesai nih pertanyaan ini. Iya. Boleh. Enggak, kalau Pak Ramdan bantu jawab ya. Ya. Kalau kata saya bukan kesalahan yang wajar, tapi ada suatu kesalahan adalah hal yang wajar, bukan kesalahan yang wajar. Ya, jadi tadi menurut kalimat yang saya baca tadi, ada kesalahan yang ya selalu ada kesalahan itu wajar gitu, bukan suatu kesalahan itu adalah wajar, bukan. Kalimatnya aja ya. Iya. Bahaya sekali. Ini udah dijawab dulu ya. Oke, udah dijawab ya, Bu. Ya, terima kasih Pak. Ya, bisa dijawab. Menstabilkan identitas artinya dia harus mengetahui apa yang dia lakukan pada saat itu. Kesalahan apa yang dia lakukan pada saat itu. Misalkan contohnya sebuah kasus dipanggil. Apa yang kamu sedang lakukan? Tadi kan pertanyaannya itu hal ini kamu membuat kesalahan itu hal yang wajar ya tadi ya. Itu salah satu bentuk menstabilkan identitas. Jangan sampai anak lebih Jangan, terpuruk lagi. ya jangan sampai dia terpuruk dari kesalahannya. Tuh. Lalu tahapan berikutnya validasi tindakan yang salah nih. Memvalidasi nih. Tindakan yang salah pada saat itu aja apa? Mendorong. Dikasih tahu kita mendorong itu tindakan kita validasi. Tahu kan? Hal apa yang kamu lakukan itu. Jangan Lalu sampai dia nggak ngerti kalau nggak berbuat salah gitu ya. oke. Udah Yang mau satu pulang tuh. enggak gitu kan harusnya. Lalu yang terakhir menanyakan keyakinan apa atau tadi kan sudah kan keyakinan kelas apa yang kamu sedang kan dia buat sendiri. Kamu kesalahannya di mana? Maaf Pak Ramdan, kalau di sini tuh keyakinannya seolah-olah kita meyakinkan dia. Kamu tadi benar kan udah berbuat salah. Sekarang kamu bagaimana solusinya? Jadi si manajer tadi masuk di situ. Fungsi manajer tadi masuk. Nah, bagaimana solusinya? Kalau kamu setiap hari seragamnya salah, solusinya apa nak?
Coba pikirkan misalnya gitu. Nanti pas dia kan akan jawab gitu kan. Ya. Nah itu kita yakinkan dia pasti bisa besok pakai seragam nggak salah. Baik. Itulah contohnya. Udah ya? Udah. Sudah. Ada lagi? Iya, Udah satu aja, mau jam 3 Pak. Ada yang mau nanya lagi nggak sih? Ada pertanyaan, ada pinanya lagi? Boleh. Baik. Terima kasih teman-teman guru yang hebat. Selama 1 jam kita ada waktunya untuk datang ke aksi nyata saya nomor 114. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beli baju lagi loh. Ayo lupa. Beli baju lagi loh. Ya siap-siap ya beli baju lagi. Awal sampai akhir mengikuti kegiatan ini, ya sesungguhnya yang namanya disiplin positif itu memang perangkat-perangkat yang kita butuhkan di dalam kelas. Dan ini sebetulnya sudah kita lakukan. Hanya kadang-kadang kita, ini apa sih namanya seperti itu. Dan untuk disiplin positif ini, kita stimulasinya gak cukup sekali. Kita harus komitmen, harus berulang kali. Sekali nggak apa, 2 kali, 3 kali. Seperti prinsip guru, harus dilakukan secara berulang-ulang. Kalau tidak berulang-ulang, namanya anak-anak nggak bisa. Sekali langsung bener, itu nggak bisa. Contoh satu anak yang pakai dasinya nggak, tiap hari nggak pakai dasi, itu harus direvisi setiap hari sampai si anak ini berhasil untuk pakai dasi seperti itu. Baik, terima kasih Pak Ramdan. Siang ini kalau terjadi iya PR ya Pak Ramdan ya. Pertanyaan dari siapa itu Bun? Iya. Baik teman-teman, hari sudah sore. Marilah kita akhiri kegiatan hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah.